Pernah nggak sih Anda lihat saham yang valuasinya kok kayaknya nggak masuk akal? Nah, kali ini kita akan coba pecahkan misteri di balik saham AGII atau PT Samator Indogas. Karena kalau kita cuma lihat sekilas angkanya, jujur aja mungkin kita bakal langsung kabur. Tapi beneran seseram itu atau justru ada cerita lain di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita nggak usah basa-basi, langsung ke jantung masalahnya. Lihat angka super besar ini, 174,93 kali. Ini adalah price to earnings ratio atau PER dari AGI. Artinya apa? Artinya, pasar rela bayar harga sahamnya 174 kali lipat dari laba yang dihasilkan. Biar kebayang, rata-rata perusahaan sejenis di sektornya itu dihargai cuma sekitar 11 kali. Jadi ini bukan lagi mahal, ini udah level yang luar biasa premium. Dan teka-tekinya jadi makin aneh. Kalau harganya setinggi langit, logikanya kinerjanya juga harusnya meroket kan? Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Laba bersihnya justru anjlok parah, turun hampir setengahnya. Ini ibarat kita beli mobil sport dengan harga selangit, pas dicoba mesinnya malah batuk-batuk. Jadi ada apa sebenarnya di sini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah angka-angka ganjil ini adalah lampu merah? Sebuah sinyal bahaya buat kita menjauh? Atau jangan-jangan justru di balik semua keanehan ini ada sebuah peluang emas yang nggak banyak orang lihat? Ayo kita cari tahu sama-sama. Oke, ini roadmap kita untuk memecahkan misteri AGII. Kita mulai dari valuasinya, lalu kita cek benteng pertahanan bisnisnya, kita dalami kisah transisi di tahun 2025, kita bongkar kenapa PR-nya tinggi, kita intip katalis masa depannya, dan terakhir, tentu saja, catatan penting untuk Anda sebagai investor. Oke, bagian pertama, benteng pertahanan. Aturan main nomor 1 buat investor cerdas, jangan gampang panik karena angka valuasi. Kita harus selalu kembali ke fundamentalnya. Seberapa kokoh sih bisnis perusahaan ini? Apa yang bikin mereka susah buat digoyang? Kalau kita ngomongin perusahaan gas, yang kebayang pasti pabrik-pabrik raksasa yang canggih. Ya, itu penting. Tapi untuk AGII, kekuatan utamanya, benteng pertahanannya, itu bukan di sana. Kekuatan mereka adalah sesuatu yang jauh lebih sulit untuk ditiru oleh pesaing manapun. Nah, ini dia jawabannya. Lihat peta ini. Titik-titik yang tersebar di seluruh Indonesia itu bukan cuma lokasi pabrik. Itulah benteng pertahanan AGI yang sesungguhnya. Jaringan distribusi yang sudah mengakar dari Sabang sampai Merauke. Coba deh Anda bayangkan, butuh berapa dekade dan berapa triliun rupiah untuk membangun jaringan seperti ini dari nol? Inilah harta karun mereka yang sebenarnya. Kekuatan ini nggak berdiri sendiri. Ada 4 pilar kokoh yang menopangnya. Pertama, mereka ini bukan anak kemarin sore. Udah jadi pemimpin pasar lebih dari 100 tahun. Kedua, industrinya punya tembok yang tinggi banget. Nggak gampang buat pemain baru masuk dan bersaing. Ketiga, bisnisnya defensif. Mau ekonomi lagi kenceng atau lagi lesu, orang tetap butuh gas industri. Dan yang keempat, ada dukungan dari raksasa investasi global CVC Capital Partners. Ini artinya, soal modal dan strategi ekspansi, mereka punya backingan kuat. Oke, jadi kita sepakat ya, fondasi bisnisnya solid. Sekarang, mari kita hadapi angka yang kurang enak dilihat tadi. Kenapa laba bersihnya bisa anjlok sedalam itu di tahun 2025? Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Kayak cerita detektif. Kalau kita lihat baris per baris di tabel ini, kita bakal nemuin petunjuknya. Lihat deh, pendapatan atau penjualan mereka ternyata naik. Laba kotor juga naik, bahkan lebih kencang. Artinya, bisnis utamanya itu sehat-sehat aja. Loh, terus kenapa laba bersih di paling bawah malah anjlok? Jelas ada biaya misterius yang menggerogoti laba di tengah jalan. Dan inilah dia jawabannya. Tahun 2025 itu bukan tahun di mana bisnisnya memburuk, tapi tahun pengorbanan. Perusahaan ini sengaja berdarah-darah dulu, menanggung beban bunga pinjaman yang besar, karena mereka lagi jor-joran membangun mesin-mesin uang baru untuk masa depan. Jadi, kesimpulan penting yang harus kita pegang adalah ini. Penurunan laba ini bukan sinyal penyakit, tapi lebih kayak efek samping dari sebuah vitamin pertumbuhan. Mereka sedang menanam besar-besaran hari ini untuk bisa panen raya di kemudian hari. Ini adalah isu jangka pendek untuk sebuah keuntungan jangka panjang. Sekarang kita tiba di inti misterinya. Oke, kita paham labanya lagi tertekan karena investasi. Tapi, kenapa pasar berani bayar semahal itu? Apa yang mereka lihat sampai rela kasih valuasi premium? Mari kita bedah 3 alasan utamanya. Coba kita lihat lagi perbandingannya. Mau pakai kacamata PER, PBV, atau P per S sekalipun, angka AGII itu selalu jauh di atas rata-rata industrinya. Ini adalah bukti kuat bahwa pasar melihat sesuatu yang jauh lebih besar di balik laporan keuangan tahun 2025.
Jadi, ada 3 alasan logis di balik harga mahal ini. Pertama, investor itu sedang pakai kacamata masa depan. Mereka nggak fokus sama laba hari ini, tapi sama potensi ledakan laba dari semua pabrik baru yang lagi dibangun. Kedua, dan ini penting banget, angka PR yang 174 kali itu sedikit menipu. Kenapa? Karena pembaginya, yaitu labanya, lagi kecil-kecilnya. Jadi hasilnya kelihatan super besar. Nanti, kalau labanya sudah normal lagi, angka PR ini akan kempes dengan sendirinya. Ketiga, simpelnya, ini ada harga, ada rupa. Pasar rela bayar lebih untuk perusahaan yang dominan, defensif, dan susah ditandingi seperti AGKI. Kalau gitu, mari kita lihat lebih detail. Masa depan seperti apa sih yang sedang dibeli oleh para investor ini? Apa saja pemicu pertumbuhan yang mereka harapkan? Nah, ini dia mesin-mesin pertumbuhan yang lagi mereka siapkan. Ada pabrik baru di kawasan industri terpadu Batang buat nangkep beluang dari manufaktur. Ada juga stasiun pengisian baru di Morowali, yang kita tahu adalah jantungnya industri nikel Indonesia. Semua ini sejalan banget sama program hilirisasi dari pemerintah. Dan puncaknya adalah ekspektasi bahwa begitu semua ini mulai jalan, laba bersihnya akan pulih dan melesat tajam. Sederhananya begini, AGI itu lagi sibuk bangun jalan tol dan gudang-gudang baru saat ini. Tujuannya, supaya nanti kalau banjir pesanan datang dari berbagai industri baru di masa depan, cuma mereka satu-satunya yang siap menampung semuanya tanpa macet. Itulah inti dari semua investasi infrastruktur ini. Oke, kita sudah membedah hampir semua lapis dari misteri ini. Sekarang yang paling penting, mari kita rangkum semua ini menjadi sebuah pandangan strategis yang bisa Anda gunakan. Jadi kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari pembahasan kita, ini dia. PR 174 kali itu bukan label harga untuk kinerja sekarang. Anggap saja itu sebagai tiket yang diberi pasar untuk menonton pertunjukan lonjakan laba di masa depan saat semua investasi besar ini mulai membuahkan hasil. Lantas, apa pekerjaan rumah Anda sebagai investor? Ada 3 hal utama. Pertama, pantau terus tingkat utilisasi pabrik-pabrik barunya. Apakah sudah mulai sibuk dan menghasilkan? Kedua, awasi arah suku bunga, karena ini sangat mempengaruhi beban cicilan investasi mereka. Dan ketiga, bersiaplah untuk melihat angka PR yang tinggi itu akan normalisasi atau mengecil, seiring dengan laba yang mulai kembali tumbuh besar. Pada akhirnya, semua kembali lagi kepada Anda. Berinvestasi di AGI saat ini bukanlah tentang kinerja tahun lalu. Ini adalah tentang keyakinan pada visi jangka panjang perusahaan. Setelah kita sama-sama memahami siklus investasinya, benteng pertahanan bisnisnya, dan potensi pertumbuhannya, pertanyaannya sekarang adalah, apakah visi jangka panjang AGI ini cocok dan sejalan dengan horizon waktu dan strategi investasi Anda pribadi? Itulah pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan.